Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kwashiorkor dan Marasmus. Dengan anggota kelompok, saya Ardina Nusyuha Prastiani, yang kedua ada Nimas Ayu Kusmanintias dan Hafsa Ansyariah. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor dan marasmus merupakan bentuk malnutrisi akibat kelaparan. Kwashiorkor merupakan salah satu bentuk kekurangan energi protein atau KEP kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan protein. Kwashiorkor merupakan KEP tingkat berat yang disebabkan oleh asupan protein yang sangat kurang, meskipun asupan energinya cukup, menurut Anggraini 2016. Sedangkan marasmus adalah gejala kelaparan yang hebat karena kurangnya energi atau kalori yang cukup untuk mempertahankan hidupnya. Pada kasus marasmus, terjadi penurunan berat badan yang cukup drastis, sehingga kondisi pasien akan terlihat sangat kurus, bahkan terlihat hanya kulit membalut tulang. Pada kwashiorkor, terjadi pembengkakan dan retensi cairan atau edema, sehingga tidak menyebabkan penurunan berat badan, tetapi menyebabkan pertumbuhan tinggi terhambat, menurut Ika et al. 2019. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme pada kondisi kwashiorkor dan marasmus. Respon metabolik terhadap kelaparan. Respon segera terhadap permulaan kelaparan serupa dengan perubahan normal yang terjadi pada fase pasca absorptif di antara waktu makan. Sebagian besar jaringan menggunakan glukosa sebagai bahan bakar segera setelah makan, kemudian beralih secara progresif ke penggunaan asam lemak. Namun, otak mempunyai kebutuhan wajib akan glukosa, begitu pula lensa mata, sel darah merah, kulit, ginjal, dan sumsum tulang belakang. Oleh karena itu, konsentrasi glukosa yang bersirkulasi harus dipertahankan melalui pemecahan glikogen yang disimpan di hati setelah makan. Setelah persediaan glikogen habis, glukosa harus diproduksi seluruhnya melalui gluconeogenesis. Awalnya terutama di hati, tetapi ginjal memainkan peran yang semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya kelaparan. Substrat umumnya adalah asam amino, terutama alanin dan glutamin, bersama dengan gliserol yang dihasilkan ketika simpanan trigliserida dipecah dan laktat yang dihasilkan melalui glikolisis. Saat puasa berlanjut, hati juga mulai memproduksi badan keton, terutama 3-hidroksibutirat dan beberapa asetoasetat yang dapat digunakan oleh otak dan ini mengurangi jumlah glukosa yang harus diproduksi. Ketoasidosis kelaparan. Glukosa merupakan substrat karbon utama dalam darah yang digunakan untuk menghasilkan ATP yang menjadi sumber energi sel setelah glukosa di metabolisme selama glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Badan keton adalah bahan bakar turunan lemak suatu jaringan ketika glukosa terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur ketoasidosis kelaparan. Badan keton yang terbentuk dari rangsang oleh kombinasi kadar insulin yang rendah dan kadar hormon kontraregulasi yang tinggi, termasuk glukagon. Kemudian, pada saat kelaparan, kadar insulinnya rendah disebabkan dari hipoglikemia relatif. Lalu, rasio insulin dan glukagon yang rendah dapat mengaktifkan lipase sensitif hormon. Kemudian, terjadi pemecahan trigliserida disimpan pada lemak perifer. Lalu dilepaskan asam lemak rantai panjang dan gliserol. Kemudian asam lemak mengalami oksidasi beta di mitokondria hati dan asetil-CoA terbentuk. Lalu asetil-CoA yang jumlahnya besar dengan bentuk lebih parah, maka terjadi kejenuhan kapasitas oksidatif siklus Krebs. Kemudian, kelebihan asetil-CoA masuk ke dalam jalur ketogenesis dan terbentuk badan keton berikutnya. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.